Shalom semuanya, kembali dalam program Nubuat Natal di Alkitab. Kita masuk pada episode keempat atau volume keempat. Kita akan bicara tentang nubuatan di Alkitab kita, tentang Natal, tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan hal-hal yang berkaitan dekat dengan peristiwa Natal itu. Dan sebelum kita mulai, saya berharap semuanya diberkati Tuhan, dan akan pastinya diberkati lebih lagi. Saya juga berharap Bapak Ibu yang baru join di program ini bisa ikuti 3 seri sebelumnya, karena saya sudah mengajar selama 3 episode tentang nubuatan Natal ini. Program ini dibuat karena saya memahami, saya menyadari kebanyakan kita ketika datang ke gereja dalam momen Natal tidak mendapatkan pemaparan, tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang nubuatan Natal di Alkitab. Karena mungkin kan dalam ibadah Natal itu cuma malam Natal, ibadah Natal, dan juga ibadah perayaan Natal biasanya. Dan biasanya ayat-ayat yang dipakai ya ayat-ayat yang berkaitan tentang Natal yang ada di Perjanjian Baru saja. Sehingga nubuatan Natal yang sebenarnya yang cukup ada beberapa di dalam Alkitab kita tidak diekspos. Sehingga akhirnya kita merayakan Natal tanpa bisa memaknai Natal yang sesungguhnya seperti yang Alkitab katakan. Semoga dengan program ini Bapak Ibu semakin terbuka wawasannya, semakin luas wawasannya, semakin dalam pemahamannya tentang Natal itu. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa melanjutkan program nubuatan Natal di Alkitab kami ini, di episode yang keempat ini. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan hari ini coba mengekspos Hosea pasal 11 ayat 1, ayat yang berkaitan tentang Natal juga yang terdapat di Perjanjian Lama. Mari kita siapkan hati kita. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Born is the King of Israel. Ya, kita akan masuk dalam episode atau seri yang keempat yang terambil dari Hosea 11 ayat 1 dengan tema besar Nubuat Natal di Alkitab kita. Kita coba baca ayat Hosea 11 ayat 1 Bapak Ibu. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nanti saya jelaskan kenapa ayat ini saya hubungkan dengan nubuatan Natal Bapak Ibu. Tapi coba kita expose dulu, kita dalami sedikit dulu Hosea pasal 11 ayat 1 yang berkata, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ini adalah sebuah nubuatan dari Nabi Hosea. Hosea itu melayani Tuhan bukan di Yehuda, tapi di Israel Utara, Bapak Ibu. Periode pelayanannya kurang lebih dari tahun 750 sampai 722 sebelum Masehi. Sebelum tentunya Israel Utara itu ditaklukkan oleh Asyur dan hilang dari peradaban. Nah, Israel Utara pada waktu Hosea ini menjadi nabinya Tuhan, itu dicirikan oleh ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakatnya, oleh korupsi, oleh penyembahan berhala. Itulah gambaran dari Alkitab yang bisa kita dapatkan tentang Israel Utara,
Yang kalau kita ngomong perjanjian baru itu disebut sebagai bangsa Samaria. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah dua, Israel Utara dan juga Yehuda. Israel Utara ini dilayani oleh beberapa nabi, salah satunya adalah Hosea. Dan Israel Utara ini digambarkan oleh Alkitab sebagai kerajaan yang tidak baik-baik gitu ya. Pertama, mereka politeisme, tidak menyembah kepada Allahnya Israel yang monoteisme itu. Kemudian juga ketidakadilan sosial terjadi di masyarakatnya. Banyak korupsi, penyembahan berhala yang seperti saya bilang tadi. Pemujaan Baal dan dewa kesuburan Kanaan itu juga sangat populer, padahal mereka itu aslinya adalah bangsa Israel. Menyembah hanya Elohim, Allah mereka itu tadinya Esa, tapi mereka akhirnya membuka diri dengan sinkritisme, penyembahan kepada banyak Allah, meskipun mereka juga masih menganggap Yahweh sebagai Allah mereka. Tentu ini penyimpangan ya, dari ajaran kebenaran yang sejati, yakni hanya menyembah kepada Yehova saja. Nah, di sisi lain, ketidakstabilan politik ini juga terjadi di Israel Utara, di mana pergantian raja itu begitu cepatnya, begitu seringnya. Karena kalau kita baca di Alkitab, pergantian raja itu begitu cepat karena terjadi kudeta berkali-kali, atau seringnya terjadi kudeta dan pembunuhan terhadap raja yang berkuasa. Sehingga pemerintahan raja di Israel Utara itu tidak ada yang panjang, ada yang panjang tapi tidak banyak. Dan yang jelas Alkitab katakan semua raja-raja yang memerintah di Israel Utara itu tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak benar-benar menjadi raja yang membawa rakyatnya hanya menyembah kepada Yahweh. Mereka berdosa, hidup dalam dosa, dan bergelimpangan dengan dosa. Itulah kata Alkitab kita tentang Israel Utara. Jadi, konteks Hosea 11 ayat 1 ini muncul di zaman yang seperti itu. Keadaan Israel Utara itu kurang lebih seperti yang saya paparkan tadi. Tentu bisa lebih panjang, lebih dalam ketika kita punya waktu untuk mengeksplornya. Tapi karena program ini juga punya durasi waktu dan bukan itu temanya, saya cuma membagikan point of view saja, latarnya, sehingga Bapak Ibu paham ketika kita membaca Hosea 11 ayat 1 ini, latar belakangnya seperti yang saya jelaskan barusan. Kembali, Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu, kukasihi dia. Ya. Kenapa dikasih Tuhan? Karena dikatakan dalam Hosea 11 ayat 1 tadi, Israel adalah anak Yehova. Kupanggil anakku itu. Ya. Kalau kita membaca Keluaran 4 ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi dari dua ayat yang barusan kita baca, Hosea 11 ayat 1 dan juga Keluaran 4 ayat 22, izinkan saya edit dulu Bapak Ibu ya. Ada yang terlupa tadi. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Saya tuh kalau lihat kayak gini-gini tuh gatel tangannya. Oke. Oke ya. Jadi jelas sekali bahwa di dalam ayat-ayat yang kita baca, Hosea 11 ayat 1, Keluaran 4 ayat 22, itu dikatakan bahwa Yehova, Adonai, Allahnya Israel, itu sangat mengasihi Israel. Israel adalah anakku. Ya. Semua akan dilakukan oleh Yehova, semua akan dilakukan oleh Elohim, oleh Adonai untuk Israel. Why? Karena Israel dikatakan adalah anaknya. Israel adalah anaknya yang sulung juga. Jadi clear Bapak Ibu. Ya. Dalam konteks kita sebelum membahas lebih panjang Hosea 11 ayat 1, kita diberikan informasi bahwa Israel adalah anaknya Yehova. Tentu anaknya di sini bukan dalam pengertian Yehova punya istri dan kemudian beranak gitu ya, atau seperti yang dipahami oleh kita yang berkata, oh dia itu adalah anakku, dia itu adalah anaknya. Bukan seperti itu. Ini bahasa alegoris ya.
bahasa metafor, bahasa perumpamaan ya. Israel itu memang di mata Tuhan seperti anaknya sendiri. Coba kita baca lengkapnya Hosea 11 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu, konteks Hosea pasal 11 ayat 3 yang kita baca tadi, maafkan ayat 1 yang kita baca tadi, adalah ini. Mirip dengan latar yang saya jelaskan tadi. Bahwa Israel di zaman Nabi Hosea itu Israel yang memang bebal. Yang hidup dengan penyembahan kepada berhala. Politeisme. Mereka menyembah Baal dan juga menyembah dewa-dewa orang Kanaan. Makanya dikatakan mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ini adalah sesembahan orang-orang Kanaan yang hidup bersama dengan mereka di wilayah itu. Kita ingat ya, waktu Yosua memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian, ada beberapa bangsa yang dibiarkan hidup oleh Yosua. Padahal Tuhan sudah kasih perintah bunuh semuanya. Tapi Yosua melakukan banyak hal yang tidak seperti yang Tuhan katakan, sehingga dampaknya panjang. Akhirnya Israel yang hidup berdampingan dengan bangsa asli, yang punya dewa-dewi dan patung-patung sesembahan, mereka akhirnya ya kawin mengawinkan, ya bersosialisasi, sehingga akhirnya mereka punya banyak Allah. Dan Israel yang adalah anaknya Allah itu, anakku itu, anakku yang sulung itu, ya, itu dikatakan Hosea 11 ayat 1-3, mereka dipanggil Tuhan, makin mereka itu pergi dari hadapan Tuhan. Sesuatu yang membuat kita punya yang lain, atau kita mulai belajar untuk menduakan, tidak setia, itu membuat kita akan semakin menjauh pada cinta pertama kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Dikatakan padahal akulah yang mengajar Efraim. Efraim ini adalah nama lain Israel. Kalau Bapak Ibu ikuti tadarusan Alkitab saya yang saya pimpin biasanya setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu di channel YouTube ini, Bapak Ibu ngerti. Ya, berkali-kali saya bilang, Efraim itu meskipun salah satu suku dari Yakub, tapi ketika Israel sudah pecah jadi dua, Israel Utara itu dalam banyak teks di dalam Perjanjian Lama oleh nabi-nabi itu disebut sebagai Efraim. Kenapa? Karena suku Efraim itu, ya, satu dari 12 suku Israel itu mendapatkan wilayah yang paling berbatasan dengan Yehuda atau suku Yehuda. Jadi ketika Israel pecah jadi dua dan Yehuda itu membentuk negara sendiri dengan Benjamin, itu wilayahnya ada di bagian selatan dari seluruh tanah Israel. Itu yang paling berbatasan dengan Yehuda dan Benjamin, ini adalah wilayah yang memang diwariskan kepada suku Efraim. Sehingga akhirnya seringkali banyak nabi itu berkata bahwa Efraim ini representasi dari Israel, Israel Utara. Maka seringkali Israel Utara itu ketika sudah berpisah dengan Yehuda dan Benjamin saudaranya, membentuk kerajaan atau bangsa sendiri atau negara sendiri, disebut juga sebagai bangsa Efraim. Jadi Efraim ini adalah sama dengan Israel Utara itu, yang 10 suku itu. Dikatakan oleh Tuhan lewat Hosea, padahal akulah yang mengajar Israel, Efraim. Mengangkat mereka di tanganku, tapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Jadi meskipun mereka berpisah, mereka tidak lagi menyembah Tuhan di Yerusalem, di bait Allahnya Salomo, karena sudah bermusuhan dengan bangsa Yahudi. Mereka selalu bertikai antara Israel Utara dan Israel Selatan, antara Efraim dengan juga Yehuda ini. Tapi biar bagaimanapun Tuhan masih mengasihi, karena Efraim, Israel Utara itu biar bagaimanapun adalah keturunan Yakub. Lewat Hosea Tuhan ingin mengingatkan kepada bangsa Israel ini
Aku loh yang mengajar kamu, tapi kenapa makin kupanggil kamu, makin menjauh kamu daripadaku? Ya. Dari Mesir kupanggil anakku, ini konteksnya Israel yang sudah lupa akan siapa diri mereka. Kamu ini lupa apa? Dulu kamu itu di Mesir, nyaris terabaikan, nyaris dilupakan. Jauh dari tanah yang kujanjikan kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kalian kupanggil dari Mesir. Kalian lupa itu. Ya. Israel dalam kondisi seperti ini di mata Tuhan lewat Nabi Yesaya. Itu adalah Israel yang lupa bahwa mereka ada karena Yehova semata. Kalau Yehova tidak bergerak, kalau Yehova tidak punya rencana, Israel akan binasa dalam perbudakan di Mesir. Karena mereka begitu dianiaya oleh penguasa Mesir saat itu. Tapi karena Tuhan ingat mereka, Tuhan sayang sama mereka, mengasihi mereka, kupanggil engkau dari Mesir. Dibawalah Israel keluar dari Mesir dan kembali ke tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham. Tapi setelah ratusan tahun berjalan, Israel kembali lupa kepada jati diri mereka. Mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah seperti yang Tuhan inginkan. Karena biar bagaimanapun alasan mereka menyembah Tuhan di Bukit Gerizim, alasan apapun mereka bisa berargumentasi, Tuhan sudah berjanji kepada Salomo, raja mereka sebelumnya, bahwa di bait Allah yang dibangunnya inilah, kalau kau mencari aku ada. Tapi karena permusuhan, karena faktor egois, masalah pribadi, mereka akhirnya menduakan Tuhan. Mereka akhirnya melupakan Tuhan dan seterusnya. Nah, kondisi Hosea ketika berkata dari Mesir kupanggil anakku adalah situasi Israel yang seperti ini, Bapak Ibu. Dan menariknya, ada sesuatu yang menarik di sini. Matius memakai Hosea 11 ayat 1 tadi. Dalam Matius 2 ayat 15, kita baca. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, ini adalah peristiwa yang terjadi dalam peristiwa Natal. Bahwa Matius, Rasul Tuhan ini, menulis apa yang dulu pernah disampaikan oleh Hosea pasal 11 ayat 1. Kalimat dari Mesir kupanggil anakku ini di Alkitab kita, dari Kejadian sampai Wahyu, hanya muncul 2 kali. Pertama di Hosea 11 ayat 1, dan Hosea 11 ayat 1 ini kemudian dikutip oleh Matius 2 ayat 15. Apa yang menarik, saudara? Yang menarik, Yesus disamakan dengan Israel. Dalam konteks Hosea 11 ayat 1, dari Mesir kupanggil anakku, itu bicara mengenai Israel yang dipanggil Tuhan dari Mesir. Sedangkan dalam konteks Matius 2 ayat 15 ini, dari Mesir kupanggil anakku, ini konteksnya bicara soal Yesus, bayi Yesus, ya, yang harus pergi ke Mesir karena dikatakan tadi ada niat jahat dari Herodes. Jadi kalau kita bandingkan Hosea 11 ayat 1 dan Matius 2 ayat 15, Yehova memanggil mereka. Mereka di sini adalah Israel dan juga Yesus, anaknya. Israel itu anaknya, Yesus juga anaknya yang sulung. Israel jelas dikatakan tadi anaknya yang sulung, saudara. Coba kita bandingkan, kita ulangi lagi, kita review lagi Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Perhatikan yang saya kasih warna merah. Israel kupanggil anakku. Kemudian kalau Keluaran 4 ayat 22 yang sudah kita baca tadi juga. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi dari 2 ayat tadi, saudara, kita sudah menemukan informasi bahwa Israel itu adalah anaknya Yehova. Israel itu bahkan spesifik anaknya yang sulung. Anaknya Yehova yang sulung. Coba dibandingkan dengan Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini peristiwa pembaptisan Yesus. Ada firman yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Yesus adalah anak Bapa, anak Peter, anak Allah yang dikasihi oleh Allah, yang dikasihi oleh Yehova.
Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Coba baca yang warna merah saja. Ia yang sulung dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15 mengatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang sulung, yang pertama, yang sulung dari segala yang diciptakan. Begitu jelasnya, anaknya yang sulung. Jadi dari perbandingan ini, ya, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa mengabaikan sebuah fakta bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa di mana kita harus mengingat juga bahwa bayi Natal kita, Yesus Kristus, anak Allah yang dikasihi Allah, anak sulung Allah ini, dibandingkan, dihubungkan dengan Israel, yang juga merupakan anak Allah dan juga anak sulungnya Allah. Itu kenapa kita akhirnya mengerti ketika Yesus sudah melayani Bapanya, Yesus berkata, jawab Yesus dalam Matius 15 ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus diutus hanya untuk melayani orang Israel. Kalau dalam konteks Natal, Yesus lahir memang diberi tugas oleh Bapa, diberi tugas oleh Yahweh, oleh Yehovah. Untuk apa? Untuk melayani orang Israel. Makanya tadi Matius menghubungkan dengan Hosea 11 ayat 1 tadi. Dan kita tahu kalau Bapak Ibu belajar teologi ya, Injil Matius adalah Injil yang paling kuat tentang Judaism, tentang keyahudiannya. Kita mengerti mungkin karena Matius atau Lewi itu adalah orang Yahudi. Dibandingkan dengan Markus, dibandingkan dengan Lukas, dibandingkan dengan Yohanes, Injil Matius itu sangat kental tentang keyahudiannya. Itu kenapa Matius mengutip tadi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika dia dapat informasi bahwa Yesus ketika bayi dibawa orang tuanya ke Mesir, Matius diberikan hikmat oleh Roh Kudus untuk menghubungkannya dengan Hosea 11 ayat 1. Coba kita baca sekali lagi Matius 2 ayat 13 sampai 15. Konteksnya kita baca. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara, ini adalah ayat yang bicara tentang peristiwa Natal. Bahwa setelah Yesus lahir, Herodes yang mendapatkan informasi dari orang Majus bahwa ada raja yang baru lahir, dan Herodes bertanya kepada ahli-ahli Taurat, di mana raja yang akan lahir? Dan ahli Taurat semuanya berkata, ada firman dari Nabi yang berkata bahwa Bethlehem itu bukan yang terkecil. Maka coba minta orang Majus itu cari bayi itu di Bethlehem. Maka orang Majus akhirnya ke Bethlehem dan menemukan bayi Yesus. Tapi Herodes berpesan, coba kamu cari di Bethlehem, kalau ketemu beri informasi itu kepada aku, kembali kepadaku lagi. Tapi orang Majus itu diberikan hikmat sama Tuhan untuk tidak kembali ke Herodes, tapi langsung pulang ke rumahnya. Herodes yang menanti-nantikan akhirnya marah dan memberikan perintah agar semua anak bayi di bawah 2 tahun dibunuh di Bethlehem dan sekitarnya. Dan sebelum perintah itu turun, Yusuf sudah diingatkan lewat mimpi supaya membawa bayinya, bayi Yesus, ibunya, istrinya Maria, untuk mengungsi lari ke Mesir. Sampai nanti aku berfirman kepadamu untuk pulang. Sampai kalau kita baca tadi, Herodes yang berniat membunuh anak itu mati. Tidak diberikan informasi kapan Herodes mati, tapi yang kita tahu dalam sejarah Herodes Agung gak lama kemudian mati. Dan anaknya kemudian mendapatkan wilayah. Bukan cuma satu, tapi beberapa wilayah yang dikuasai Herodes dibagi untuk anak-anaknya. Dan ketika berita bahwa Herodes Agung, the Great Herod itu sudah mati, maka Yusuf kembali ke Nazaret dari Mesir.
Berarti ada beberapa waktu Yesus di masa kanak-kanaknya ada di Mesir. Mungkin saja setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Ya. Yang pastinya tidak sampai 12 tahun. Karena kita tahu bahwa di usia 12 tahun, Yesus dibawa orang tuanya dari Nazaret untuk ke Yerusalem. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi yang saya mau katakan, Yesus ada cukup waktu di masa balitanya mungkin. Atau di usia taman kanak-kanak dan usia SD kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya mungkin. Dia ada di Mesir. Nah, apa yang didapatkan informasi ini oleh Matius? Matius menghubungkannya dengan Hosea 11 ayat 1. Dan ini menarik. Karena yang dipakai oleh Matius dari Hosea 11 ayat 1 ini tidak dibaca oleh penulis Injil yang lainnya. Markus tidak mencatat, Lukas tidak mencatat, Yohanes pun tidak mencatat. Matius yang memang dapat hikmat dari Tuhan untuk menuliskan Injil versi orang-orang Yahudi. Agar banyak orang Yahudi bisa percaya kepada Yesus. Diingatkan oleh Roh Kudus agar tuliskan bahwa apa yang terjadi pada Yesus waktu anak-anak ini itu mirip dengan apa yang terjadi pada Israel di masa mudanya. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi Bapak Ibu, Matius dengan hikmatnya mengajarkan kita hari ini, orang Kristen hari ini, yang sedang mau merayakan Natal di 2023, bahwa bicara tentang Natal, bicara tentang kelahiran Yesus, tidak bisa dilepaskan dari Israel. Ini yang menurut saya juga terjadi dalam beberapa Natal yang saya rasakan di sepanjang hidup saya ini. Saya hampir-hampir tidak ingat ada sebuah khotbah Natal dari sejak saya kecil, ketika saya masih sering bermain fragmen drama di sekolah minggu, sampai saya usia dewasa. Ada hamba Tuhan yang berkhotbah di Natal yang menghubungkan Yesus atau kelahiran Yesus dengan Israel. Memang dalam ayat-ayat yang lain tidak dikatakan, seperti saya bilang tadi, Matius yang mengatakan bahwa dari Mesir kupanggil anakku itu, dia mengutip Hosea 11 ayat 1 dan hanya Matius yang bisa melihat ini. Penulis Injil yang lain, bahkan seluruh perjanjian baru, tidak ada yang mengutip lagi. Tapi biar bagaimanapun Matius mendapatkan ini, dan itu tertulis di dalam Matius pasal 2 yang kita baca tadi, itu kan berarti firman Tuhan. Maka mestinya sebagai seorang yang mau merayakan Natal atau berusaha untuk memaknai Natal, kita harus mengerti apa yang difirmankan Tuhan lewat Matius tadi, bahwa kalau bicara mengenai kelahiran Yesus, kalau bicara mengenai Natal pertama, tidak bisa dilepaskan dari Israel. Bayi Yesus yang mengalami apa yang Israel lakukan, apa yang Israel rasakan. Bayi Yesus itu juga mengalami apa yang Israel rasakan. Apa itu? Dibuang, tanda kutip ya, ke Mesir terlebih dahulu, sebelum akhirnya kembali ke tanah perjanjian. Israel ketika mulai bertumbuh menjadi sebuah bangsa, Yakub ketika keluarganya mulai semakin besar, itu harus ke Mesir dan tinggal ratusan tahun beranak pinak di sana. Menjadi sebuah bangsa yang besar. Diperbudak. Kenapa? Karena orang Mesir, Firaun melihat bahwa Israel jumlah penduduknya jauh lebih banyak daripada Mesir. Kalau nanti dibiarkan, kita akan dikalahkan oleh Israel, maka mereka menindas Israel. Ketika Israel tidak memang berpikir untuk menguasai Mesir. Tapi akhirnya Tuhan karena mengasihi anaknya ini, mengasihi anaknya yang sulung ini, membawa Israel keluar dari Mesir. Dari Mesir, kupanggil anakku itu. Hosea 11 ayat 1. Dan Matius yang mendapatkan informasi. Saya yakin Matius mendapatkan informasi ini ketika peristiwa Yesus sudah naik ke surga. Ketika Matius mulai akrab dengan Maria, akrab dengan saudara-saudara Yesus lain yang sudah masuk menjadi kelompok dari orang Kristen, sudah masuk menjadi komunitas gereja Kristen mula-mula. Tadinya kan ibunya Maria dan saudara-saudaranya kan bukan bagian dari para murid. Mereka berusaha berkali-kali untuk mengambil Yesus dari kerumunan orang banyak, dibawa ke Nazaret lagi. Kenapa? Karena keluarganya Yesus menganggap saudaranya ini atau anaknya ini sudah agak kerasukan setan. Iya kan? Kalau kita baca kan. Jadi mereka mau mengambil anaknya ini. Supaya apa? Supaya anak ini diruat kali ya. Atau Yesus ini diapakan gitu supaya bisa normal lagi dan tinggal bersama mereka di Nazaret. Nggak ada saudara-saudaranya Yesus yang percaya bahwa
kakaknya ini adalah Tuhan, kakaknya ini adalah Nabi. Nggak ada yang percaya. Mereka taunya bahwa ini kakakku, anak dari bapak ibuku, dan dia adalah tukang kayu. Tapi ketika Yesus akhirnya mati dan bangkit, menampakkan diri kepada semua saudaranya termasuk ibunya, mereka mau nggak mau percaya bahwa Yesus bukan sekedar kakak mereka, saudara mereka. Yesus bukan sekedar anakku, tapi adalah Yehova yang memberkati, Yehova yang memberikan kasihnya kepada manusia dengan mengutus anaknya. Immanuel, Allah beserta kita, yang sudah kita bahas kemarin. Yesus bukannya Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah anak Allah. Sudah saya jelaskan panjang lebar, nggak perlu saya jelaskan lagi. Bapak Ibu tinggal ikuti khotbah saya di dalam ibadah hari Minggu. Bahwa bicara mengenai anak Allah itu bicara mengenai ciptaan Allah. Di mana Yesus adalah ciptaan Allah yang sulung. Kolose 1 tadi mengatakan, anaknya yang sulung dari semua yang diciptakan. Itu diutusnya ke dunia. Lahir dalam kandungan Maria. Dan mengalami peristiwa juga dibuang ke Mesir. Seperti Israel. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, Hosea 11 ayat 1 dan Matius 2 ayat 15 mengingatkan kita semua bahwa Natal pertama dirancangkan Yehova bagi Israel, bagi kelepasan Israel. Inilah rancangan Yehova itu, yakni apa? Menyelamatkan Israel. Jadi bicara mengenai Natal itu, bicara mengenai Yehova, Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang sulung. Dengan cara apa? Mengorbankan anaknya yang sulung agar bisa menjadi juru selamat. Bagi siapa? Bagi Israel. Matius 2 yang mengatakan dari Mesir kupanggil anakku ini. Dia mengutip Hosea 11 yang kita baca menjadi nats bacaan kita tadi, yang juga mengatakan bahwa Israel itulah anakku yang kupanggil dari Mesir. Ini mestinya membuat kita paham bahwa bicara mengenai Natal pertama itu bicara mengenai apa yang Yahweh rencanakan buat Israel sebagai bangsa pilihannya, sebagai anaknya yang sulung, yakni mau menyelamatkan mereka. Dengan cara apa? Memberikan anaknya yang sulung juga untuk menjadi juru selamat bagi anaknya yang sulung. Bangsa yang menjadi anaknya, yakni Israel. Bangsa pilihan, umat pilihannya. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Yang saya dapatkan, rema yang saya dapatkan bahwa Allah itu selalu memberi yang terbaik buat anaknya. Dalam konteks yang saya jelaskan tadi, kalau Bapak Ibu paham, Israel itu adalah anaknya yang sulung. Dan anaknya yang sulung sini sudah hidup jauh dari Tuhan. Kalau kita baca interaksi Yesus dengan para pemimpin Israel, ahli Taurat, imam-imam, kamu munafik. Secara lahiriah kamu beribadah, tapi sebenarnya hatimu jahat. Kamu tampak seperti kuburan yang dilabur, nisannya pakai kapur putih bersih, tapi dalamnya hanya belatung ulat-ulat semata. Israel di zaman perjanjian baru ketika Yesus lahir sebagai manusia. Israel, umat pilihan Tuhan, yang sudah jalan terpelosok jauh dengan lumpur dosa. Sudah terendam jauh dengan lumpur dosa. Terjebak dalam dosa. Dan Yehova ingin menyelamatkan anaknya yang sulung ini. Yehova ingin menyelamatkan anaknya yang dikasih, yakni Israel ini. Biji matanya, umat pilihannya. Dengan cara apa? Dengan memberikan anaknya yang dikasihi juga. Dengan memberikan anak sulungnya juga untuk menjadi penyelamat mereka, juru selamat Israel. Jadi Natal itu untuk Israel, Bapak Ibu. Israel itu tugasnya dari Tuhan memberkati kita. Kalau kita baca Kejadian 12 ayat 3, firman Tuhan kepada Abraham begini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Abraham. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan tahu dia begitu mengasihi dunia ini. Dia berikan anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16. Tapi sebenarnya dalam rancangan Tuhan, ingat perjanjian baru tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Bapak Ibu nggak bisa memahami Yohanes 3:16 itu Tuhan langsung mengasihi kita. Bangsa yang bukan Israel. Nggak begitu Bapak Ibu.
Meskipun kalimatnya, karena begitu Allah cinta dunia. Bukan cinta Israel, Pak. Iya, memang ayatnya begitu. Tapi kita membacanya harus sesuai dengan konteks Alkitab. Bahwa kalau kita baca perjanjian lama, Tuhan itu hanya menjadikan Israel bangsa pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Mereka tuh anaknya yang dikasihi. Israel tuh anak sulungnya Bapa. Dan kalau kita baca Kejadian 12 ayat 3, supaya apa? Supaya ketika Allah sudah memberkati Israel, dan Israel sudah diberkati oleh Allah, Israel bisa menjadi berkat bagi dunia. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat dari mana? Dari Israel. Nah, ketika Israel semakin hidup jauh dari Tuhan, dalam momen perjanjian baru sebelum hari Natal, sebelum kelahiran Yesus, Israel itu sudah jauh dari Tuhan. Mereka sudah banyak mendua hati. Bahkan imam-imamnya, ahli Tauratnya, pemimpin mereka, itu hanya bisa berteori. Tapi dalam prakteknya hati mereka jauh dari kebenaran. Dan karena Tuhan tahu ini, Tuhan ingin menyelamatkan anaknya yang sulung ini. Siapa? Israel. Dengan cara apa? Seperti saya bilang tadi, memberikan anaknya yang sulung juga. Anak tunggalnya. Anak Allah Yesus. Untuk apa? Untuk datang ke dunia. Untuk menjadi manusia. Bukan Allah menjadi manusia, tapi anaknya yang sulung dari yang diciptakan menjadi manusia. Dalam peristiwa Natal, Natal itu adalah rancangan Tuhan, rancangan Yahweh. Untuk siapa? Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, untuk dunia ini. Tapi kalau kita lihat konteks Alkitab, yang pertama kali Tuhan mau selamatkan adalah Israel. Makanya Yesus lahir sebagai orang Israel. Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Kenapa? Karena hanya Yahudi lah, hanya Israel lah yang di mata Tuhan sebagai anaknya yang sulung. Anaknya yang dikasihi. Dia tahu Israel sudah hidup jauh daripada dia. Israel tidak hidup lagi dalam kekudusannya Bapa. Maka Bapa berikan anaknya ini untuk apa? Menyelamatkan Israel. Supaya kalau Israel sudah diselamatkan, Israel diberkati. Supaya kalau Israel sudah diselamatkan dan diberkati, seluruh kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat dari mana? Dari Israel. Jadi Natal itu bicara mengenai kado dari Yahweh kepada Israel. Agar Israel bisa dipulihkan. Tapi yang kita tahu ketika bayi Natal ini tumbuh dewasa, mulai melayani Bapa, mulai mengabarkan kabar baik atau Injil itu kepada bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan, anaknya yang sulung itu, anak yang dikasih yakni Israel. Israel menolak Natal. Israel menolak bayi Natal. Israel menolak Yesus Kristus kita. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Inilah tujuannya sebenarnya. Kenapa Tuhan pilih Abraham? Kenapa Tuhan akhirnya pilih Ishak? Kenapa akhirnya Tuhan pilih Yakub? Kenapa akhirnya Tuhan pilih Israel? Supaya Tuhan ingin menyelamatkan dunia ini, memberkati dunia ini. Lewat apa? Lewat anaknya yang dikasihi. Lewat anak tunggalnya. Lewat Israel. Maka ketika dia tahu Israel menyimpang, dia mau selamatkan Israel. Seperti dalam perjanjian lama ketika Israel sudah jauh dari Tuhan, teraniaya, dijajah bangsa lain, menderita karena penjajahan bangsa lain, Tuhan menyelamatkan Israel. Sama di perjanjian baru juga. Secara spiritual, orang-orang Israel yang dalam perjanjian baru sudah jauh dari Tuhan. Dan Tuhan mau mengasihi mereka. Tuhan ingat bahwa mereka adalah anaknya, anak sulungnya. Bagaimana akhirnya dunia bisa diberkati kalau anaknya yang dikasihi, anak sulungnya, bangsa pilihannya ini hidup jauh. Maka Tuhan mau menyelamatkan Israel lewat apa? Lewat kelahiran bayi Natal. Lewat kelahiran Yesus. Yesus datang untuk domba-domba Israel. Itu kesaksian Yesus tadi. Yesus datang bukan bagi orang lain, bukan bagi bangsa kafir. Sepanjang hidupnya Yesus tidak pernah keluar dari Israel. Dia hanya melayani Israel. Kalaupun akhirnya ada bangsa lain yang bukan Israel, yang bukan Yahudi yang diberkati seperti perempuan Samaria tadi. Tapi Yesus berkata, aku datang untuk orang Israel. Kepada perempuan Sirofenesia, aku datang untuk orang Israel. Tapi karena mereka beriman, ya kami memang anjing, tapi anjing juga mendapatkan remah dari
roti yang jatuh dari meja tuannya, maka Tuhan bilang, ada keselamatan dalam diri. Galatia mengatakan kita diselamatkan karena iman. Karena bayi Natal ditolak oleh Israel. Karena apa yang dirancangkan Bapa untuk menyelamatkan Israel, yakni melahirkan Yesus Kristus sebagai manusia, tidak dipercaya oleh Israel. Israel menolak Yesus. Maka akhirnya kita yang beriman kepada Yesus akan apa? Akan dibenarkan oleh Allah. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini yang harus kita pahami dalam Natal. Sehingga kita bisa mengekspresikan iman dengan benar di dalam Natal. Jadi Natal itu adalah anugerah buat kita. Berkat Natal akhirnya diberikan kepada kita. Bayi Yesus, anak Daud yang lahir di Bethlehem, yang lahir dari perawan itu sebenarnya lahir sebagai manusia. Untuk siapa? Untuk menjadi juru selamat Israel. Untuk menyelamatkan Israel. Tapi selama Yesus melayani Bapaknya untuk menyelamatkan Israel, Israel menolak dia. Bahkan menyalibkan dia. Dan akhirnya keselamatan terjadi atas kita. Ketika akhirnya Israel menolak Yesus. Yesus mati dan darahnya dicurahkan bagi semua orang yang percaya kepada darah itu. Oh, lewat darah Yesus kita diampuni dosanya. Kalau ada orang Israel percaya kepada darah Yesus, mereka akan kembali menjadi anak yang dikasih Bapa. Mereka kembali menjadi anak sulungnya Bapa. Tapi kalau mereka menolak, maka orang lain yang bukan Israel, kata Galatia tadi, orang yang tak bersunat, kita yang bukan bangsa pilihan Tuhan awalnya. Kalau kita percaya terhadap Natal, kita percaya pada apa yang Yesus kerjakan lewat penebusan dosa kita di atas kayu salib itu, kita akan diselamatkan. Kita akan diangkatnya menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah juga. Kita yang tadinya tidak masuk hitungan, akhirnya bisa menerima anugerah terbesar dari Yehova jika kita beriman kepada Sang Bayi Natal. Dan karyanya, karya Sang Bayi Natal itu nantinya, yakni penebusan yang Bayi Natal atau Yesus lakukan kepada kita di atas kayu salib. Kekasih Tuhan, kalau kita memahami ini, akhirnya kita bisa memaknai Natal dengan sungguh. Bahwa Natal itu sebenarnya bukan buat kita. Siapa kita? Nggak masuk hitungan tadinya. Tapi karena rencana Natal ini ditolak oleh Israel, yang sebenarnya menjadi objek penerima Natal itu, akhirnya Natal ini bisa kita rayakan, bisa kita rasakan, bisa jadi berkat buat kita. Maka dalam momen Natal mestinya kita bersyukur. Mestinya dalam momen Natal ini kita akhirnya bisa punya pemahaman bahwa sebenarnya Natal yang sedang kita rayakan ini bukan buat kita. Awalnya bukan didesain untuk kita. Siapalah kita ini? Buat Israel. Tapi karena Israel menolak, akhirnya Bapa tidak menyia-nyiakan anaknya yang sudah datang ke dunia ini. Dan akhirnya diberikan kepada kita. Kalau kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Itu anugerah, saudara. Maka ayo di momen Natal 2023 ini saya mengajak semua untuk pertama kali bersyukur. Bahwa mestinya ini bukan buat kita. Mestinya merayakan Natal ini Israel. Dan kalau Israel sudah menerima Natal, menerima Yesus, kita akan diberkati juga. Karena mereka, Israel yang memberkati kita, itu kata Tuhan. Tuhan memilih Abraham supaya lewat Abraham segala bangsa diberkati. Tuhan memilih Israel supaya segala bangsa diberkati. Tapi Israel menolak Bayi Natal ini. Dan Tuhan akhirnya memberikan kesempatan kepada kita. Kamu bukan Israel secara daging. Kamu bukan umat pilihanku secara jasmani. Tapi kalau kau percaya kepada anakku yang mati bagi manusia untuk menebus dosa sebagai korban domba yang tak bercacat celah, maka kau akan diselamatkan. Kau adalah Israel yang dicangkokkan. Jadi kalau kita berkata kita adalah Israel, kita harus ingat juga bahwa kita adalah Israel yang dicangkokkan. Kita ini tadi carang liar yang tidak ada artinya apa-apa. Tapi karena carang yang sebenarnya itu tidak mau melekat pada pokok anggur yang benar, maka dipatahkan, dibuang,
Dan kita carang liar ini dicangkokkan supaya kita juga menghasilkan apa? Menghasilkan buah anggur yang benar karena menempel pada pokok anggur yang benar. Luar biasa. Natal bicara mengenai kasih karunia yang sebenarnya bukan buat kita, tapi akhirnya diberikan pada kita. Karena Israel yang menjadi objek penerima menolak. Maka apa yang harus kita kerjakan di Natal ini? Kita harus berdoa bagi Israel. Kita harus mengasihi Israel. Kita harusnya juga mengasihi Israel seperti Bapa mengasihi Israel. Supaya apa? Supaya Israel boleh bertobat. Boleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dunia ini. Kenapa kita harus memberkati Israel, mendoakan Israel? Karena sebenarnya Natal bukan buat kita. Sekarang kita bisa sejajar dengan Israel kalau Israel bertobat di mata Bapa. Itu semata karena Israel menolak. Andai kata Israel menerima Natal, maka posisi kita bangsa kafir ini, bangsa yang tak bersunat ini, bangsa yang bukan umat pilihan Allah ini, akan terus ada di bawah Israel. Israel akan terus superior, Bapak Ibu. Kita inferior. Tapi karena Israel ini keras kepala, teramat sombong, tegar tengkuk, dan dia tidak mau terima Natal, maka kita yang percaya kepada Natal, kepada bayi Natal, kepada Yesus Kristus, diangkatnya menjadi anak. Bahkan kalau Israel tidak bertobat, kita akan menjadi anak yang dikasihi. Dan kita nanti akan menghakimi Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka di Natal ini, kita lepaskan berkat untuk Israel. Dan kita bersyukur kepada Yahweh, kepada Bapa. Kita harus berterima kasih. Bayangin, saya ngebayangin ketika saya buat renungan ini. Kalau Yahweh, kalau Bapa itu kayak kita, ada emosionalnya gitu. Dia berikan bayi Natal ini buat umat pilihannya, buat anaknya yang sulung Israel. Ketika anaknya ini menolak bayi Natal, kalau Bapa itu marah, Bapa akan bilang, ya sudah Yesus, tugasmu selesai. Israel tidak mau menerima, ya udah kau kembali padaku. Andai kata itu terjadi, maka Israel akan binasa selamanya, dan kita pun akan binasa. Kenapa? Karena kalau melihat tadi kronologis di Alkitab, kita ini bangsa kafir, bisa diberkati oleh Bapa, oleh Yahweh, kalau Israel benar-benar diberkati oleh Bapa. Janjinya kepada Abraham, lewat keturunanmu, seluruh bangsa akan diberkati. Akhirnya kita akan binasa. Tapi Bapa, puji Tuhan, bukan kayak kita yang emosional. Ketika dia mau merancangkan yang baik buat Israel dan itu ditolak, Bapa mengalihkan rancangan yang baik itu buat siapa? Buat kamu, buat aku, buat kita, bangsa kafir. Bangsa yang tak bersunat. Bangsa yang bukan umat pilihan Allah. Dialihkannya kepada kita. Tapi bukan semata buat kita, tapi kepada kita yang mau percaya. Apakah kau percaya kepada bayi Natal itu? Apakah kau percaya pada karya penyelamatan yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Kalau iya, maka kau pasti akan diselamatkan. Jadi Natal ini bersyukurlah kita bisa selamat semata karena anugerah Tuhan. Maka bicara mengenai kasih karunia bukan bicara mengenai peristiwa salib semata, tapi juga peristiwa Natal ini. Jadi dengan kita bisa memaknai dalam, kita berhutang budi juga sama Matius yang mengingatkan kita bahwa Yesus itu untuk Israel. Dengan mengutip Hosea 11 ayat 1 tadi. Maka Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan semua yang mau diingatkan, mau mengajar semua yang mau diajar, bahwa maknai Natal di tahun ini dengan menjadi pribadi yang bersyukur. Menjadi pribadi yang mau rendah hati datang kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan. Kau berikan Natal itu buat kami. Kau jadikan kami sebagai penerima kasih karuniamu itu. Barulah ketika kita memahami ini, kita bisa mengekspresikan rasa syukur kita lewat apa? Lewat kita bersuka cita dengan orang di sekitar kita. Dengan apa? Dengan merayakan Natal dengan orang-orang yang juga percaya kepada Yesus. Tapi semua perayaan,
Semua sukacita itu harus didasari dengan pemahaman yang benar dulu. Bahwa sebenarnya Natal bukan buat kamu, bukan buat aku. Natal itu buat Israel. Karena Israel menolak, maka Natal itu menjadi buat kita. Dan karena itulah kita bisa bersyukur kepada Tuhan lewat ekspresi perayaan Natal, sukacita Natal yang Bapak Ibu persiapkan di bulan Desember menjelang tanggal 25 ini. Semoga semuanya diberkati dan semakin memahami Natal dengan sungguh. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah kembali saya mengingatkan rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru JKI The Way. Bapak Ibu yang tinggal di Serpong bisa ikut hadir di ibadah malam Natal, ibadah malam Tahun Baru, dan ibadah Tahun Baru juga. Dan bagi Bapak Ibu yang di luar kota, jauh dari Serpong, bisa mengikuti semua rangkaian perayaan Natal Tahun Baru kita lewat live streaming di channel YouTube The Warriors. Bahkan di dalam sepanjang minggu ini saya mengajar tentang nubuatan Natal di Alkitab. Nanti juga setelah Natal menuju Tahun Baru, Bapak Ibu akan diberikan program-program yang membuat Bapak Ibu semakin mau berubah menjadi manusia yang jauh lebih baik di mata Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu juga rindu untuk menjadi bagian dalam keluarga besar JKI The Way untuk sama-sama membuat program ini berhasil, bisa mendukung dalam doa terutama yang paling penting agar program-program ini bisa jadi berkat. Kalau Bapak Ibu mendapatkan berkat ini, maka kalau mau menjadi berkat bagi orang lain setelah berdoa, Bapak bisa share program ini kepada yang lainnya. Bisa share lewat WhatsApp grupmu, bisa share lewat WhatsApp lewat Japri kepada orang-orang yang kasihi, supaya mereka dapat pesan Natal ini, pesan nubuatan Natal ini, supaya mereka juga bisa menjadi orang Kristen yang hidup dalam kebenaran yang sejati. Dan kalau Bapak Ibu mau mendukung dengan dana, nanti di slide berikutnya Bapak Ibu akan bisa menyalurkan ya menjadi berkat ya, menjadi keluarga besar kami, mendukung pelayanan ini lewat dana saudara, lewat nomor rekening gereja, lewat QRIS, dan dana ini juga nanti akan kami pergunakan untuk melayani di tanggal 1 Januari, di mana kami berencana nanti di 1 Januari komunitas kita akan berbagi berkat. Jadi saya mengajak saudara, ya entah dengan Rp1.000mu, Rp10.000mu, Rp100.000mu, berapapun yang Tuhan taruhkan di hati saudara untuk join lewat program ini. Jadi kita berdoa, beriman agar 2024 kan tahun berkat Tuhan buat kita. Dan sebelum kita berharap atau meminta berkat Tuhan terjadi atas kita, saya mengajak semua kita gotong royong di tanggal 1 Januari untuk memberkati orang lain. Kalau dengan Rp10.000 kita mungkin tidak berdampak apa-apa. Paling kita bisa beri hanya 2 roti saja kepada 1-2 orang. Tapi kalau Rp10.000mu kita kumpulkan bersama-sama secara gotong royong, nanti tanggal 1 Januari kita bisa ekspresikan lebih dengan memberkati mungkin 10 orang, 100 orang, dan seterusnya. Yuk sama-sama kita memberkati. Karena 1 Januari komunitas kita akan berbagi berkat, berbagi makan siang. Dan semoga Bapak Ibu tergerak untuk bersama-sama memberkati lebih dulu sebelum kita berharap berkat Tuhan terjadi atas kita di 2024. Sama-sama ya, kita mendukung program ini supaya tadi ya, one for all for one itu terjadi. Kita hidup diberkati Tuhan, dan bukan cuma diberkati lewat pelayanan JKI The Way di bumi ini, tapi kita selamanya nanti akan ada di Yerusalem baru, di langit baru, bumi baru. Mari sama-sama kita akan akhiri program ini, dan kita tutup dalam doa. Satu hati kita doa. Bapa, terima kasih buat segalanya. Kami diingatkan dalam seri keempat nubuat Natal di Alkitab ini, bahwa Natal sebenarnya direncanakan bukan buat kami, bukan buat orang yang bukan Israel, bukan buat orang yang tak bersunat, tapi hanya untuk Israel. Matius 2 mengingatkan kita bahwa bayi Natal itu dipanggil dari Mesir kupanggil anakku. Dan Matius mengutip Hosea 11 ayat 1, di mana ayat itu memang bicara untuk Israel. Jadi bicara tentang Yesus, tidak bisa kita tidak bicara soal Israel. Bicara soal Natal, kelahiran Yesus, tidak bisa kita tidak bicara soal Israel. Yesus dan Israel sama-sama adalah anaknya Allah, anak sulungnya Allah. Allah begitu mengasihi Israel, ingin menyelamatkan Israel dengan memberikan anaknya, tapi Israel menolak. Dan karena Israel menolak itu, akhirnya kita yang tadinya tidak masuk hitungan, akhirnya diberikan anugerah itu. Bagi yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Makasih Tuhan, kami bisa mensyukuri Natal dengan sungguh, dan akhirnya kami bisa memposisikan diri dengan benar.
Siapa kami di hadapan Tuhan? Bahwa kami ini bisa menjadi seperti ini karena Israel menolak. Sehingga dengan memahami ini, mestinya kami menjadi orang yang tidak lagi sombong, tidak lagi terlalu bangga dengan siapa diri kami. Kami bisa menjadi anaknya Allah. Kami bisa menjadi anak-anakmu karena Israel yang anakmu menolak kasihmu. Kami ini adalah carang liar tadinya. Tidak masuk hitungan tadinya. Kalaupun diberkati, itu karena Israel yang adalah anakmu. Tapi karena Israel menolak, kami diangkat menjadi anakmu. Sehingga kami hari ini bisa mengatakan atau bisa berkata, Kaulah Allah kami, Bapa kami. Makasih Tuhan. Dan kami mau belajar untuk memberkati Tuhan lebih lagi lewat memberkati pelayanan gereja kami, lewat pelayanan The Way ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami agar semakin hari semakin bisa hidup, semakin dalam pemahaman kami akan kebenaran, dan bisa hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya. Yesus Kristus ampuni salah dosa kami. Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.